Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Farisna, NIM S1S1 18049. Jadi di video kali ini saya akan mereview sebuah skripsi pada tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak berbasis objek. Jadi judul skripsi yang saya ambil yaitu implementasi Godson pada WebGIS pemetaan kawasan kumuh Kota Bau-Bau menggunakan jQuery/AJAX dan Mapbox. Penelitian atau skripsi ini tuh dari senior saya yang bernama Muhammad Farid Fakroni dengan NIM S1S1 15035. Langsung saja pada bagian yang pertama, mencangkup latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Kawasan kumuh atau pemukiman kumuh sering disebut dengan tempat penghasil kejahatan, sumber penyakit, dan ketimpangan sosial. Oleh karenanya, kawasan kumuh sering untuk disingkirkan atau dimusnahkan. Oleh sebab itu, peneliti membuat sebuah sistem informasi geografi pemetaan kawasan kumuh Kota Bau-Bau agar semua pihak yang memiliki kepentingan maupun masyarakat secara umum bisa mendapat informasi terkait tata letak kawasan kumuh yang ada di Kota Bau-Bau. Selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya itu, bagaimana membuat sebuah sistem informasi geografis pemetaan kawasan kumuh Kota Bau-Bau dengan mengimplementasikan Godson menggunakan jQuery/AJAX dan Mapbox. Selanjutnya ada batasan masalah. Agar nantinya pembahasan mengenai penyusunan tugas akhir atau penelitian tidak keluar dari jalur atau pokok permasalahan yang dirumuskan, maka perlu dibatasi mengenai lingkup permasalahannya. Di antaranya yaitu, yang pertama, format file yang digunakan adalah Godson. Yang kedua, daerah yang dipetakan hanya daerah di Kota Bau-Bau saja. Yang ketiga, server web dibuat dengan kode Igniter dan client web dibuat dengan jQuery/AJAX. Dan selanjutnya, map yang digunakan adalah OpenStreet dengan framework Mapbox. Dan yang terakhir, sistem hanya bisa diakses saat online saja. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan masalah yang dijelaskan tadi, tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana membuat sebuah sistem informasi geografis pemetaan kawasan kumuh Kota Bau-Bau dengan mengimplementasikan Godson menggunakan jQuery/AJAX dan Mapbox. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, membantu sistem informasi geografis untuk pemerintah setempat dan masyarakat. Yang kedua, memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam mengetahui lokasi kawasan-kawasan kumuh di Kota Bau-Bau. Dan yang terakhir, masyarakat dapat memantau jalannya program Kotaku. Selanjutnya, pada bagian 2 terdapat penjadwalan dan metode penelitian yang digunakan. Nah, penjadwalan tahapan proses perangkat lunak. Yang pertama ada inception, dilakukan selama 2 minggu pada bulan Agustus. Yang kedua ada elaboration, dilakukan pada 4 minggu kisaran bulan Agustus dan September. Ketiga ada construction, dilakukan selama 6 minggu, 2 minggu terakhir pada bulan September dan 4 minggu pada bulan November. Yang keempat ada transition, itu dilakukan selama 2 minggu, akhir November dan awal Desember. Dan yang terakhir ada maintenance atau pemeliharaan, itu dilakukan selama 3 minggu pada bulan Desember. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan. Jadi, metode penelitian yang digunakan yaitu jQuery dan AJAX. jQuery sendiri adalah JavaScript library yang dirancang untuk meringkas kode-kode JavaScript sehingga dapat
menyederhanakan penulisan skrip program sesuai dengan slogan Write Less, Do More. Sementara Ajax adalah singkatan dari Asynchronous JavaScript and XM1. Pada dasarnya Ajax sendiri menggunakan XML HTTP request objek JavaScript untuk membuat request ke server secara asynchronous atau tanpa melakukan refresh halaman website. Selanjutnya ada metode pengembangan perangkat lunak. Pada metode pengembangan perangkat lunak terdapat terbagi beberapa bagian. Yang pertama, recruitment, di mana pada tahap pertama ini peneliti melakukan pengidentifikasian permasalahan terkait sistem yang akan dikembangkan. Pengidentifikasian permasalahan mencakup kebutuhan pengguna, kebutuhan sistem, serta model dan sistematika sistem yang akan dibangun. Yang kedua ada desain. Pada tahap ini dilakukan perancangan desain tampilan sistem yang berupa user interface atau UI dan user experience atau UX. Selanjutnya ada implementation. Pada tahapan ini dilakukan pengkodean sistem menggunakan bahasa pemrograman. Tampilan interface yang telah siap digunakan pada tahap desain akan dikodekan fungsi-fungsinya hingga menjadi sebuah sistem yang siap dipakai. Selanjutnya, ada verification. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menguji semua fungsi-fungsi sistem yang telah dikodekan, untuk mengetahui apakah ada kesalahan pada tahap pengkodean atau sistem telah siap digunakan. Yang terakhir adalah maintenance atau pemeliharaan. Tahapan akhir dari model waterfall adalah maintenance, sistem yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Nah, kita melangkah pada bagian ketiga yang terdapat kebutuhan dan analisis perancangan sistem. Pada kebutuhan ini terdapat kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional. Pada kebutuhan fungsional sendiri, analisis kebutuhan fungsional adalah segala bentuk data yang dibutuhkan oleh sistem agar sistem dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang dibangun. Setelah melalui tahapan analisis, maka telah ditetapkan kebutuhan-kebutuhan untuk membangun sistem meliputi input, proses, dan output. Sementara di kebutuhan non-fungsional, analisis dibutuhkan adalah sebuah langkah di mana seorang pembangun aplikasi menganalisis sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi yang akan dibangun. Analisis kebutuhan non-fungsional yang dilakukan dibagi dalam dua tahap, yaitu analisis kebutuhan perangkat keras dan analisis kebutuhan perangkat lunak. Nah, untuk kebutuhan perangkat kerasnya itu, yang pertama ada PC dengan spesifikasi Asus A455L series. Yang kedua ada prosesor dengan spesifikasi Intel Core i5. Yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory dengan spesifikasi 4 GB. Terus selanjutnya ada hard disk dengan spesifikasi yang 500 GB. Yang kelima ada graphic card dengan spesifikasi NVIDIA Forge 120M. Dan yang terakhir ada monitor dengan spesifikasi monitor 14 inch. Selain kebutuhan perangkat keras, ada pula kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama itu Windows. Fungsinya sebagai mengoperasikan sistem. Spesifikasinya bisa Windows atau Windows yang digunakan yaitu Windows 8.1. Yang kedua Exam yang berfungsi sebagai Universal Development Environment. Spesifikasinya Exam versi 3.2.2. Yang ketiga ada Codeigniter yang fungsinya sebagai framework per HP atau menjalankan PHP. Spesifikasinya 3.1.11. Ada yang keempat ada Google Chrome sebagai web browser atau untuk mengecek hasil sistem yang dibuat. Spesifikasinya itu ada Chrome version 76.0. Dan yang terakhir ada Visual Studio Code sebagai kode editor. Spesifikasinya itu Visual Studio Code versi 1.3.8.
Nah, baik, selanjutnya ada analisis perancangan sistem menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Yang pertama ada flowchart. Jadi, flowchart itu adalah sebuah bagian atau diagram yang menunjukkan langkah-langkah sebuah proses atau instruksi suatu program melalui simbol-simbol grafis dengan urutan tahapannya dihubungkan menggunakan anak panah. Nah, ini flowchart-nya, flowchart dari penelitian atau skripsi ini. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu yang pertama start, lalu menginput file Godson. Kedua, sistem mengirim file ke server dan dimasukkan ke dalam database. Lalu klien mengambil file Godson dan merender file Godson menggunakan Mapbox. Selanjutnya, mendapatkan output hasil rendering. Dan selesai. Lalu selanjutnya ada use case diagram. Jadi use case diagram ini dia menggambarkan sejumlah eksternal aktor dan hubungannya ke use case yang diberikan oleh sistem. Fungsinya yang disediakan oleh sistem dalam bentuk teks sebagai dokumentasi dari use case simbol, namun dapat juga dilakukan dalam activity diagram. Di sini use case-nya ada dua. Ada use case diagram admin dan use case diagram user. Untuk langkah-langkahnya, admin melakukan login, lalu mengolah data. Admin pula dapat melihat data, menginput data, menghapus data, ataupun mengubah data. Dalam data yang dimasukkan ini terdapat data galeri foto, base map, dan baseline. Admin pula dapat mengelola data dan melihat komentar yang dimasukkan oleh user. Selanjutnya ada use case diagram user. Misalnya, sebuah user atau pengguna dapat melihat beranda sistem atau dapat melihat galeri foto, dapat melihat base map, baseline, melihat data-data tentang website dan melakukan komentar tentang website yang dibuat. Selanjutnya ada activity diagram. Jadi activity diagram itu menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi, sehingga dapat juga digunakan untuk aktivitas lainnya sama seperti use case dan atau interaksi. Ini activity diagram tentang login admin. Proses login dimulai dengan mengisi form, username dan password. Memasukkan username dan password. Kemudian sistem melakukan pengecekan atau validasi dari username dan password yang dimasukkan. Apabila sesuai, maka admin dapat menjalankan sistem dan masuk ke dalam beranda. Namun apabila data salah atau tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan halaman login kembali. Terus ada activity diagram dari input file. Ketika admin memilih menu input file, kemudian sistem memvalidasi file, memilih menu input file, kemudian memvalidasi file. Apabila data yang dimasukkan salah, maka admin akan muncul notifikasi salah dan akan kembali ke input file. Dan jika apabila benar, maka sistem akan mengirim file ke server
yang kemudian akan disimpan ke dalam database dan akan muncul notifikasi file berhasil dan akan dimasukkan ke admin. Selanjutnya ada activity diagram mengubah data. Ini dia ketika admin menyunting data, maka sistem akan mengecek ke data database, lalu sistem akan menampilkan data yang akan diubah, kemudian admin akan mengubah data, lalu sistem akan memvalidasi. Apabila ada kolom yang kosong, maka sistem akan mengembalikan ke admin. Akan tetapi, apabila data berhasil diubah, maka sistem akan menyimpan ke dalam database dan sistem akan menampilkan data tersebut ke admin. Lalu ada activity diagram ketika kita menghapus data. Apabila admin menghapus data, maka admin akan memvalidasi. Lakukan proses validasi, data akan dihapus dari database dan admin akan menampilkan bahwa data yang dihapus telah berhasil. Selanjutnya ada kelas diagram. Jadi kelas diagram ini menggambarkan struktur statis kelas dalam sistem. Kelas diagram merepresentasikan sesuatu yang ditangani oleh sistem. Kelas diagram terdiri dari beberapa data dengan rincian ke kelas server, dan kelas klien. Ini kelas server, ini kelas klien. Di mana kelas klien ini terdiri dari beberapa tabel, yaitu tabel login, tabel admin, dan tabel user. Selanjutnya ada sequence diagram. Yang pertama, sequence diagram ketika admin melakukan login atau login admin. Pertama-tama, pengguna memasukkan username dan password, kemudian klien akan memproses username dan password, lalu server akan mengecek apakah username dan password ada di database. Database akan mengirimkan konfirmasi berhasil login ke server, kemudian server akan memproses username dan password. Setelah proses, server akan mengirimkan konfirmasi berhasil login ke klien, lalu klien akan menampilkan beranda admin berhasil login. Selanjutnya ada sequence diagram dalam penginputan data. Pertama-tama, admin memasukkan data atau menginput data klien, kemudian klien akan memproses file ke server, dan file akan masuk ke server. Server menyimpan file, kemudian mengirim ke dalam database untuk disimpan di database berupa data. Kemudian database akan memproses penyimpanan data, lalu database akan mengirimkan konfirmasi file. Database akan mengirimkan konfirmasi file, disimpan ke server. Setelah itu, server akan mengirimkan file berhasil ke klien. Setelah itu, klien akan menampilkan beranda ke admin. Selanjutnya ada sequence diagram dalam menghapus data. Pertama-tama, admin mengklik hapus data. Kemudian klien akan mengirimkan konfirmasi. Data akan dihapus. Setelah itu, admin akan mengonfirmasi kembali data yang telah dihapus ke klien, lalu klien akan melanjutkan konfirmasi tersebut ke server, dan server akan memberikan request penghapusan data ke database. Database akan memproses penghapusan data. Setelah itu akan mengirimkan konfirmasi data terhapus ke server, kemudian server akan mengirim konfirmasi data ke server, lalu server akan mengkonfirmasi data dihapus tersebut ke klien, dan klien akan menampilkan notifikasi data apakah data berhasil dihapus atau tidak ke admin. Nah, baik, selanjutnya ada perancangan database. Jadi di database dari penelitian ini terdiri dari beberapa tabel. Yang pertama ada tabel admin,
tabel admin itu ada beberapa atribut, misalnya ID admin, terus ada username dan ada password. Untuk primary key-nya itu ada ID, lalu ada juga tabel peraturan, terdiri dari beberapa atribut yaitu ID peraturan, tabel peraturan judul, tabel peraturan isi. Untuk primary key-nya itu ada ID tabel peraturan. Selanjutnya ada tabel galeri. Di tabel galerinya ada 3 juga. Yang pertama ID tabel galeri, yang kedua tabel galeri gambar, dan yang ketiga tabel galeri deskripsi. Untuk primary key-nya yaitu ID tabel galeri. Selanjutnya ada tabel map kumuh. Di tabel map kumuh ini ada beberapa, khususnya ada 5 atribut. Yang pertama ID tabel map kumuh, yang kedua tabel map TB map kumuh lat, terus TB map kumuh ing, TB map kumuh nama, dan TB map kumuh gambar. Untuk primary key-nya ada ID TB map kumuh. Selanjutnya ada tabel kumuh, ada 3 atribut, ID tabel kumuh sebagai primary key, ada pula atribut lain yaitu tabel kumuh gambar dan tabel kumuh nama. Selanjutnya ada tabel aduan, bisa dilihat di sini ada 4 atribut, ID aduan sebagai primary, lalu ada tabel aduan email, ada tabel aduan isi, dan terakhir tabel aduan gambar. Lalu ada tabel galeri, ID tabel galeri sebagai primary, dan atribut lainnya tabel galeri gambar, tabel galeri deskripsi. Lalu ada tabel base map. Di tabel base map ini ada 7 atribut. Dilihat untuk primary key-nya ID tabel base map. Ada atribut file, nama, tipe, warna, deskripsi, dan gambar. Dan yang terakhir ada tabel baseline. Tabel baseline ini ada beberapa banyak atribut. ID baseline sebagai primary-nya, lalu ada keldes, luas keldes, luas keldes SK, luas keldes pet, ada luas RT, nilai kumuh awal, nilai kumuh akhir, luas peruangan, sisa luas, dan atribut baseline tahun. Nah, bagian keempat ada demo aplikasi atau pengujian perangkat lunak. Maksud saya pengujian perangkat lunak. Ini beberapa tampilan interface dari ketika kita membuka sistem. Yang pertama, saat kita mengklik halaman websitenya, pertama-tama kita akan disambut oleh halaman login admin, yaitu kita harus memasukkan username dan password. Lalu setelah berhasil, kita akan disambut oleh tampilan awal aplikasi. Ini nama fitur-fiturnya. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan perlihatkan di demo aplikasi. Nih, terus ini tampilan lainnya lagi. Ini tampilan untuk menambahkan data-data kawasan kumuh. Terus ada juga berita-berita. Ini tampilan data kumuh yang sudah dimasukkan di sini. Terus ini ada juga berita-berita yang baru terbit di kawasan kumuh. Nah, selanjutnya ada pengujian black box. Di pengujian black box ini misalnya untuk inputnya ketika kita menekan menu beranda, terus outputnya menekan menu beranda, untuk hasil dari sistemnya itu berhasil, lalu menekan menu galeri foto, menampilkan menu galeri foto berhasil,
terus menekan menu peta kumuh, outputnya menampilkan menu peta kumuh berhasil juga. Terus menekan tombol tampilan lebih luas pada tampilan peta kumuh, menampilkan untuk outputnya menampilkan map lebih luas berhasil. Menekan menu data kumuh, terus outputnya menampilkan menu data kumuh berhasil juga. Terus inputnya menekan tombol download file pada menu data kumuh, download file berhasil. Terus menekan menu tentang website, menampilkan menu tentang website berhasil. Mengisi kolom komentar, saran atau masukan dengan menuliskan email, mendapatkan pemberitahuan data berhasil terkirim berhasil. Menekan tombol masuk setelah mengisi username dan password untuk login, menampilkan halaman admin berhasil. Menekan menu galeri foto untuk inputnya, lalu outputnya menampilkan daftar galeri foto berhasil juga. Selanjutnya, menekan tombol pilih gambar dan tombol simpan gambar, menampilkan gambar di daftar galeri foto berhasil. Terus untuk inputnya menekan tombol penghapus gambar, lalu outputnya itu menampilkan pemberitahuan apakah gambar akan dihapus atau tidak. Jika menekan tombolnya maka data terhapus, dan jika tidak menekan tombolnya maka gambar akan kembali ke menu. Itu juga berhasil. Lalu input menekan tombol edit gambar, terus nanti outputnya menampilkan data gambar yang akan di-edit, itu juga berhasil. Terus menekan menu peta kumuh, terus nanti akan ditampilkan untuk outputnya akan menampilkan menu peta kumuh, dan itu berhasil. Terus menekan tombol pilih file dan tombol akan disimpan, untuk outputnya menampilkan pilihan file dan mengisi kelengkapan daftar file, menampilkan file di menu peta kumuh pada tombol daftar map, itu berhasil. Lalu input selanjutnya menentukan tombol hapus pada menu peta kumuh. Outputnya menampilkan pengetahuan apakah data akan dihapus. Jika memilih ya maka data akan dihapus, dan jika tidak maka data kita akan diajukan kembali ke menu. Itu berhasil. Terus input selanjutnya ada menekan tombol pilih gambar dan tombol simpan gambar. Itu outputnya menampilkan gambar di daftar galeri foto berhasil. Inputnya menekan tombol menghapus gambar, lalu outputnya menampilkan pemberitahuan apakah gambar akan dihapus atau tidak. Jika menekan tombolnya maka data terhapus, dan jika menekan tombol tidak maka gambar akan sistem akan mengalihkan kita ke menu galeri foto. Selanjutnya ada input menekan tombol edit gambar, lalu outputnya menampilkan gambar yang akan diedit. Terus menekan menu peta kumuh dan outputnya menampilkan menu peta kumuh, itu berhasil. Lalu menekan tombol pilih file dan tombol simpan. Terus outputnya menampilkan pilihan file dan mengisi kelengkapan daftar file, menampilkan daftar file pada peta kumuh dan daftar tabel file, itu berhasil. Dan yang terakhir menekan tombol hapus pada menu peta kumuh. Terus nanti outputnya menampilkan pemberitahuan apakah data akan dihapus. Jika memilih ya maka data akan terhapus, dan jika memilih tidak maka akan kembali ke halaman menu peta, dan itu berhasil. Nah, selanjutnya bagian keempat yaitu demo aplikasi. Di halaman pertama kita disuguhkan halaman admin. Jadi pertama itu ada halaman login. Untuk masuk ke sistemnya, untuk halaman utama, admin harus memasukkan password dan username. Ini username-nya, sini password-nya. Terus kita coba klik masuk. Nah, setelah menu login, ada menu dashboard. Di menu dashboard ini terdapat tampilan komentar, foto pada galeri, kelurahan atau desa pada baseline, serta data pada base map. Selanjutnya ada menu galeri foto. Di halaman ini admin dapat melihat galeri foto, dan admin dapat memasukkan foto baru, menyunting foto, dan menghapus foto.
tinggal diklik ini untuk memasukkan fotonya. Ini beberapa foto yang dimasukkan oleh admin. Ini untuk memilih gambarnya di sini, terus untuk gambarnya, nama gambarnya di sini. Beberapa foto yang berhasil dimasukkan oleh admin. Terus selanjutnya ada menu peta kumuh. Di menu peta kumuh ini admin dapat melihat map dan admin dapat memasukkan data baru, menyunting data dan menghapus data. Ini petanya, terus nama file petanya, terus ini gambarnya. Terus ini untuk menyimpan mapnya. Ini beberapa daftar map yang berhasil dimasukkan oleh admin. Terus selanjutnya ada menu data kumuh. Di halaman ini admin dapat melihat data dan admin dapat memasukkan data baru, menyunting data, serta menghapus data. Teman-teman, ada tambahkan daftar data kawasan kumuh, nama kelurahan, luas desa, RT. Kita coba masukkan. 1,23, terus luas RT 1,2, 3 kumuh, nomor 3 kumuh, terus tingkat kekumuhan dengan 2,0, terus desanya 3,0, RT 0002, terus nilainya 6, 3, terus pengulangan kumuh 2, tahun 2021. Terus simpan, baseline. Nah, berhasil menambahkan data. Terus ini yang berhasil dimasukkan tadi, dimasukkan oleh admin. Untuk menghapusnya bisa kita klik X yang di sini. Apakah Anda yakin akan menghapus? Ya, sudah terhapus, berhasil. Terus selanjutnya ada menu data komentar. Di sini ada beberapa komentar dari beberapa user atau pengguna website ini. Beberapa komentarnya, sistem bagus dan user friendly, sistemnya bagus tapi mungkin petanya bisa terus lagi. Beberapa masukan dari beberapa user. Nah, selain menu admin, ada juga menu selain untuk admin, ada pula untuk tampilan untuk usernya. Yang pertama itu ada beranda, menu beranda. Ketika kita masuk di sini ada beranda. Terus yang kedua ada menu galeri. Di sini ada beberapa foto berhasil dimasukkan oleh admin yang bisa dilihat oleh para pengunjung atau user. Terus yang kedua ada peta kumuh, menu peta kumuh. Terus ada data-datanya ini. Ini juga ada fitur bisa mendownload filenya. Contohnya tarafu, ini dan lain sebagainya.
selain menu data kumuh, ada juga tentang website. Dalam merupakan menu tentang website. Di halaman ini, pengguna dapat melihat informasi bahwa sistem tentang apa, dan pengguna dapat menuliskan komentar, saran, dan masukan kepada admin dan mengisikan alamat email pengguna. Kita coba gmail.com. Saya komentarnya bilang sistemnya sudah bagus dan user friendly. Terus kita kirim. Nah, komentar yang kita masukkan di sini akan masuk nanti di halaman admin. Jadi, admin dapat menerima masukan-masukan dari beberapa pengguna yang memberikan masukan, dan bisa segera memperbaiki sistem ini. Nah, kita kembali ke sekarang bagian kesimpulan. Jadi ada beberapa kesimpulan dari judul skripsi, implementasi JSON pada WebGIS pemetaan kawasan kumuh Kota Bobo menggunakan jQuery dan Mapbox. Jadi kesimpulan pertama, aplikasi ini menggunakan database MySQL sebagai penyimpanan data. Database ini terdiri dari 16 tabel, yang diantaranya adalah tabel tbadmin, tabel aduan, tabel baseline, tabel base map, tabel galeri, tabel kumuh, tabel map kumuh, tabel peraturan, dan tabel peta. Terus kesimpulan kedua, aplikasi sistem informasi ini terdiri dari halaman login, halaman dashboard admin, halaman galeri admin, halaman peta kumuh admin, halaman data kumuh admin, halaman data komentar admin, halaman beranda user, halaman galeri foto user, halaman peta kumuh user, halaman data kumuh user, dan halaman tentang website user. Halaman user dapat diakses oleh seluruh pengguna, sedangkan halaman admin memerlukan username dan password untuk dapat mengaksesnya. Terus kesimpulan ketiga, pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan kesalahan terjadi pada setiap proses. Hasil dengan menggunakan metode black box testing, yaitu pengujian dilakukan dengan hanya memperlihatkan masukan ke sistem dan keluaran ke sistem. Serta kesimpulan terakhir, pengujian terhadap sistem telah berhasil dilakukan dengan baik, bebas dari kesalahan sintaks, sehingga bisa dikatakan secara fungsional aplikasi telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan menghasilkan output sesuai apa yang diinginkan. Dan yang terakhir, kurang lebih itu dia review skripsi dari senior saya Muhammad Farid Fakhroni berjudul implementasi JSON pada WebGIS pemetaan kawasan kumuh Kota Bobo menggunakan jQuery dan Mapbox. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.